Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marullah Alhamdi dengan NIM 1204045 dari kelas jaringan akses nirkabel RA. Di sini saya membuat video sebagai tugas UTS dari mata kuliah jaringan akses nirkabel dengan mensimulasikan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer seperti yang ada di sini. Nah, baik, langsung saja kita ke topologinya. Langsung kita pertama-tama kita cari cloud-nya terlebih dahulu karena di sini ada PT Cloud. Oke, baik. Setelah itu ada kabel modem. Kabel modem turun ke router. Router di sini, router yang digunakan ada router 2811 di sebelah kiri. Setelah itu ada router PT di sebelah kanan. Oke. Baik, langsung saja kita mencari switch-nya. Di sini ada switch yang biasa digunakan seperti biasa, 2960 dengan 24 port. Setelah itu dibuatnya sama, switch lagi. Nah, di sini menggunakan switch juga. Nah, pada bagian kanan akan diberi server, 4 buah server seperti yang digunakan pada quiz, yaitu ada server DNS, mail server, web server, dan DHCP server. Di sini sudah 4. Nah, di bagian bawah di sini akan ada user dengan 3 laptop. Di sini ada laptop 1, laptop 2, dan itu laptop 3. Nah, laptop yang ketiga ini terhubung menggunakan access point. Kita cari dulu access point-nya. Access point-nya access point PT. Jadi kita masukkan access point PT, kita taruh. Nah, lanjut ke sebelah kiri, konfigurasi sebelah kiri. Di sini ada co-server. Co-servernya ada 2 untuk menghubungkan 4 cell tower, 4 buah cell tower. Nah, cell towernya satu co-server dibagi menjadi 2 cell tower. Nah, setelah itu dari 2 cell tower tersebut ada 4 user yang berbeda, tapi keempat-empatnya adalah smartphone. Jadi kita masukkan juga smartphone di bagian sini. Kita cari smartphone 1, smartphone 2, smartphone 3, smartphone 4. Oke, ini masih acak-acakan karena ini belum ada yang disetting sama sekali. Lanjut pada pengkabelannya. Kita pengkabelan terlebih dahulu sebelum penamaan. Jadi dari bagian cloud sendiri di sini ada koaksial, menggunakan kabel koaksial, Setelah itu di sini Ethernet 6, terus Ethernet 0/0. Sini menggunakan kabel yang sama. Kabel strike, dari sini strike. Oh, ini salah pemilihan routernya salah. Kita gunakan router MT yang seharusnya PT router biasa. Oke. Nah, baik, sini udah benar. Setelah itu kabel lagi. Di sini fase Ethernet 0/1 sesuai dengan arahan /0 atau di sini 0/0. Nah, untuk tab server dengan kabel yang sama, kabel strike lagi. Sini kabel strike juga.
klik dulu kabel strike-nya. Sini kabel strike juga. Oke. Nah, dari router ke switch ini menggunakan kabel strike juga. Oh, karena dia di sini belum ada slotnya, jadi kita menambahkan terlebih dahulu. Pertama kita matikan device-nya, kita tambah PT router NM1CFE. Kita hidupkan kembali. Oke. Jika sudah ditambahkan, kita masukkan kembali fase 6/0, fase Ethernet 6/1. Nah, di sini untuk menghubungkan laptop 1, di sini satunya langsung ke laptop, dan yang satu lagi ke access point. Nah, jadi laptop yang ini terhubung menggunakan access point yang ada di atas ini. Oke, kita pengkabelan sebelah kiri. Seperti yang kita ketahui pada switch ke core server, kita menggunakan kabel cross, kita masukkan backbone. Setelah itu backbone. Tadi kayaknya sepertinya ada salah klik, jadi tidak terhubung ya. Oke, baik. Nah, lanjut ke cell tower menggunakan kabel koaksial. Nah, ini kabel koaksial lagi. Kabel koaksial juga. Ini menggunakan kabel koaksial juga. Mungkin kita penempatan terlebih dahulu, kita akan memblok-bloknya jadi beberapa bagian. Pada bagian ini adalah bagian server. Aduh, kelebihan. Pada bagian ini bagian server. Nah, setelah itu di bagian ini ada user bagian bawah. Biar tidak terlalu besar, kita kecilkan saja berarti ini. Kita kecilkan ininya biar tidak terlalu besar. Kalau menggeser laptopnya harusnya digeser. So, harusnya gini. Nah, pada bagian ini kita blok menjadi warna merah saja. Bagian sebelah kanan, ke server sebelah kanan. Oke, di sini ke server sebelah kiri. Oke, warna biru. Oke, agak kurang bagus warnanya, jadi nabrak. Nggak apa-apa, mungkin tetap kelihatan masih jelas asal diberi nama yang jelas. Oke, baik. Untuk penomorannya kita pertama di sini kita menggunakan catatan, di sini menggunakan 8002, di sini 17 juga. Nah, di sini ada 200.87.100.2. Nah, servernya ini DNS menggunakan 8, ini 8.8.8.11, ini 8.8.12, ini 8.8.13. Oke, pada bagian sini 17.20.12.22, di bagian sini 192.168.2.2. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, ini sudah rapi. Kita lanjut ke penamaan. Ini adalah DNS seperti yang kita sebut sebelumnya. Server. Setelah itu ini ada
mail server. Di sini ada web server. Di sini ada DHCP server. Oke, baik. Untuk selanjutnya, nah, kita akan mengatur. Pertama, kita sebelum mengatur, kita beri nama, karena ini dari beri nama. Kita beri nama user yang gampang-gampang saja. Nama usernya agar mudah diingat. Yang satu namanya Al, satu kita kasih nama L, namanya Dul, G, Rek, Do, Asep. Oke, penamaan sudah selesai. Kita akan mulai pengkodingan atau pensimulasiannya untuk menyeting semua part yang ada pada simulasi ini. Oke, baik. Pertama kita pada bagian cloud terlebih dahulu, karena cloud ini termasuk hal yang kunci juga. Nah, di sini pertama kita pastikan terlebih dahulu Ethernet 6-nya kita ubah menjadi kabel. Setelah itu pada bagian kabel kita tambahkan, karena di sini sudah coaxial 7 atau di sini Ethernet 6, kita add. Nah, setelah itu kalau sudah, kita akan mulai settingan. Oke, di sini menggunakan gateway 8002 sesuai dengan yang ditentukan. DNS-nya 8.8.8. Pas Ethernet-nya kita gunakan sesuai dengan IP yang akan digunakan 8.8.8 dengan subnet mask yang auto. Nah, di sini pada service kita klik on. Nah, di sini kita akan memasukkan kunci dari segala kunci yang ada dalam, yaitu memasukkan domain sesuai sesuai IP-nya masing-masing. Di sini kan Itera CID ini sebagai email server, di sini kita masukkan sebagai email, kita add. Nah, setelah itu www.itera.ac.id sebagai web server dengan alamat 8.8.12 kita add. Oke, kalau sudah, kita setting yang selanjutnya di sini. Oh, di sini sepertinya ada kesalahan. Di sini ada kesalahan. Di sini menggunakan kabel yang tidak sesuai. Oke. Ada bagian database. Nah, ini baru sesuai, tadi bermasalah. Oke, apakah settingannya tetap sama? Nah, settingannya tetap sama. Oke, baik, kita ke settingan mail server, kita config terlebih dahulu, gateway-nya 80.2 dengan DNS 8.8.8 dengan flash Ethernet itu sesuai dengan IP-nya 8.8.11, net masknya auto. Nah, di sini kita akan setting emailnya agar sesuai. Pertama kita masukkan Itera CID sesuai dengan domain yang kita daftarkan tadi di DNS. Nah, di sini akan kita masukkan user-user yang ada tadi. Al, kita masukkan passwordnya 12 saja. Kita tambah. Setelah itu L password 12, Dul 12. Setelah itu ada G 12. Di sini ada
12 kita daftarkan sesuai dengan user yang ada di sini. Setelah itu di sini ada 12 set 12. Oke, baik, kalau sudah ditambahkan, lanjut ke web server. Di web server sendiri kita pertama setting pada global setting yang terlebih dahulu, default gateway-nya 80.2, DNS-nya 8.8.8, Ethernet-nya 8.8.12 dengan subnet mask yang auto. Nah, di sini kita setting pada bagian HTTP karena ini bagian web server. Kita edit, setelah itu kita buat website Litera. Setelah itu di sini welcome to website Litera. Oke, tampilannya nanti akan website Litera dan welcome to website Litera. Kita save. Oke, baik, sudah set itu, kita masuk ke DHCP server. Kita masukkan config globalnya terlebih dahulu, 8.0.0.2 dengan DNS 8.8.8, Ethernet sesuai dengan IP-nya. Nah, di bagian service karena di DHCP service kita on-kan, setelah itu kita save. Nah, jangan lupa setiap ininya kita on-kan terlebih dahulu. Kita on-kan lagi. Oke, baik. Nah, ini di bagian server udah kita setting, kita akan memulai setting pada bagian router sebelah kanan dulu. Nah, di sini kita akan setting bagian router sebelah sini. Nah, ini kita masukkan IP yang sesuai karena bagian kanan ke 0/0 adalah 800.2 dengan subnet mask ini 255.0.0. Nah, pada bagian kiri 17.17. Nah, setelah itu kita setting bagian bawah karena pas Ethernet 6/0. Di sini kita setting dengan IP yang disesuaikan 200.87.100.2. Jangan lupa kita on-kan juga. Nah, setelah setting bagian itu, kita setting bagian RIP routing. Itu kita masukkan saja semua IP yang tadi. 8.0.0.2 kita add. Setelah itu 17.17.17 kita add. Setelah itu 200.87.100.2 kita add juga. Nah, kalau sudah, kita masuk menu CLI. Nah, karena pada bagian yang ingin kita DHCP-kan adalah bagian bawah sini, maka kita akan konfigurasinya menggunakan DHCP. Jadi nanti bagian bawah sini, bagian switch yang laptop rack, Joe, dan Asep akan ter-DHCP sesuai dengan IP yang ini. Oke, baik, pertama kita yang terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk configure terminal. Setelah itu fast Ethernet interface fast Ethernet 6/0 disesuaikan dengan yang ada. Setelah itu kita masuk ke menu ini di config if. Setelah itu kita masukkan IP DHCP yang tidak kita ingin ikut sertakan, IP DHCP excluded address. Nah, kita masukkan IP-nya 200.87.100.2. Nah, dari berapa yang nggak mau kita masukin, mungkin dari 200.87.100.2
287.100.40. Jadi dari IP 200.87.100.2 sampai 200.87.100.40 itu tidak boleh digunakan oleh komponen manapun. Setelah itu kita ada bagian salah, sabar. Bagian IP DHCP excluded address. Bagian 287. Oh, ini D-nya 3. Oke. Masih 3 ternyata. Belum kita backspace. Nah, kalau ada seperti itu, aduh itu cuma sampai 40. Masukkan. Nah, jadi IP yang tidak boleh digunakan dari 2 hingga 40. Oke, lanjut ke IP DHCP full cell. Nah, setelah itu kita akan memasukkan networknya, yaitu 200.87.100.0 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, setelah itu kita akan memasukkan default routernya, sesuaikan dengan IP-nya. 2. Setelah itu kita masukkan enter. Setelah itu DNS server, sesuaikan IP DNS-nya. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Oke, baik. Kita akan coba apakah dia akan DHCP. Config ke desktop IP configuration, kita DHCP. Nah, di sini mendapat IP 41, jadi sesuai. Kita pada bagian laptop si rack. Nah, ini 42. Oke, baik, kita setting pada bagian access point dulu agar yang bawahnya bisa menggunakan jaringannya dengan password 123456778. Guna di password ini biar tidak ada sembarang perangkat akan menyambung ke access point ini. Nah, dia kan tidak ada lagi yang terhubung. Nah, di sini karena dia belum ada modul WiFi, pertama kita matikan dulu laptopnya, kita buang bagian ini, kita masukin WPC. Setelah itu kita on-kan kembali, kita masukkan kepada IP. Itu salah, kita pertama masuk ke ini dulu. Kita ke PC wireless. Kita connect, kita refresh. Nah, udah ada, kita connect dengan sandi yang sesuai tadi. Nah, kalau udah connect, kita lihat bagian IP-nya. Nah, dia sudah mengikuti di sini 200.87.100.46. Intinya tidak menggunakan dari 2 sampai 40 tadi. Oke, baik. Di sebelah kanan sudah, kita akan menyeting ke bagian sebelah kiri. Oke, baik, kita setting, config, setting pada bagian fast ethernet 0, kita on-kan terlebih dahulu, kita masukkan sesuai dengan IP-nya, yaitu 172.20.12.22. Setelah itu subnet masknya auto, di sini 192.1.2.2. Lupa di on-kan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita masukkan read-nya, sesuaikan dengan IP yang ada, 17.20.12.22. Nah, kita add. Nah, setelah itu 192.168.2.2 kita add. Nah, kalau sudah di add, kita akan setting, karena kita akan DHCP kedua ini, jadi kita akan DHCP menggunakan CLI. Oke, baik. Pertama kita exit terlebih dahulu. Setelah itu
exit and setelah itu kita mulai configure terminal. Setelah itu kita masukkan sesuai password interface pass Ethernet. Dia menggunakan pass Ethernet 0/1. Oke, lanjut kita langsung masukkan saja IP DHCP excluded address 192.168.2.2 sampai berapa. Nah, ini kita yang excluded tadi kita sampai 10 aja, 2.10. Oke, setelah itu kita pilih DHCP full cell. IP DHCP, oh tadi itu DCHP. Ini saya bingung. Nah, setelah itu kita masukkan networknya. Di sini ada 192.168.2.0 dan 19.255.255.0. Enter. Nah, setelah itu kita masukkan default routernya. Routernya 192.168.2.2. Ini udah benar. Nah, kalau udah benar, nah setelah itu DNS server 8.8.8, enter. Setelah itu exit and oke. Nah, pada bagian sini udah hijau routernya. Nah, lanjut kita akan menyeting ke servernya. Di sini kita akan anggap saja MSC 32. Ini MSC 31. Oke. Jika sudah, kita setting config pada bagian ini sudah diubah namanya. Nah, kita lihat pada bagian backbone. Nah, dia sudah mendapatkan IP yang sesuai tadi kan tidak bisa 2 sampai 10. Jadi 1 itu masih bisa. Nah, berarti ini sudah sesuai. DNS servernya ya hati-hati 8.8.8 sudah sesuai. Jadi kita lanjut. Nah, 32 sudah terdaftar juga. Nah, ini 2.11. Karena tadi 2 tidak bisa digunakan, jadi dia meloncat ke 11. Oke. Jadi, di sini kita akan menyeting DHCP-nya terlebih dahulu agar sesuai. Nah, pertama-tama kita masukkan DNS-nya. Nah, dia akan mendapatkan IP dari 172.166.1 dari 100 sampai 149. Setelah kita save. Nah, sama juga yang pada CO2 kita ke service atau di DHCP kita masukkan DNS kita. Nah, di sini kita save. Nah, lanjut setelah menyeting ini kita akan menyeting sel-sel tower yang ada. Oke, sel tower yang ada kita setting. Ini anggap saja tower 31. Oke, kalau sudah dengan provider yang sama, nah itu akan berpengaruh pada mengkonekkannya. Nah, dia tidak ada yang connect lagi, jadi di sini kita ubah tower 32 karena satu sudah digunakan, jadi tower 32 di sini ubah lagi 2
Nah, di sini kan yang masih bisa dikonek kan SIM ini karena ini belum setting. Nah, kita ubah lagi. Ini tower 3. Oke, baik. Nah, di sini aduh salah, ini start. Ini tower 4. Oke, baik. Nah, kalau gini kan sudah tidak ada yang asal terhubung lagi. Ini kayaknya warna kurang tepat deh. Warna yang Nah, kalau seperti ini kan dia kelihatan tadi kurang enak dilihat saja. Nah, baik. Nah, setelah itu kita akan konekkan setiap HP ini ke towernya masing-masing. Sini karena tower T1, di sini tower T2, di sini tower T3, di sini tower di sini tower T4. Oke, baik. Kalau sudah kita pastikan IP ini DHCP. Nah, kita ubah 3G 4G share. Nah, dia sudah dapat. Nah, dia kan sesuai tadi kan dari 100 sampai 100 sampai 149. Dia sudah punya 2. Nah, di sini kita IP lagi. Nah, di sini kita masukkan 3G 4G share. Di sini dapat 103. Di sini 100 dapatnya dia di bagian 103. Ini tidak akan bertabrakan karena menggunakan kabel yang headset orang yang berbeda. Oke, baik, langsung saja ke langkah selanjutnya. Pada tiap user kita akan mendaftarkannya pada email masing-masing dulu. Di al daerah Aceh ini. Itu file servernya disesuaikan. Al 12. Oke, save. Nah, ini semuanya kita setting dulu. Ini L2 sama L2. Baik, dul kita masukin dul ya. Dul 12 dulu udah kita ke G. Oke, udah tiap-tiap laptop berarti kita juga jangan lupa kita ubah, pastikan tidak ada yang keliru karena akan berpengaruh sekali ke depannya. Oke,
Oh ya, kita pastikan dulu IP ini udah sesuai. Tadi kita udah sesuai. Kita email. Oke, baik. Nah, di sini konfigurasi sudah selesai. Waktunya pensimulasian. Oke, pada proses pensimulasian, pertama kita akan tes tiap ini sudah bisa web server atau belum. Tiap komputer yang terhubung. Nah, ini sudah bisa. Nah, coba kita lihat laptopnya Asep. Sudah bisa. Coba ini lagi, sudah bisa. Oke, sudah bisa semua web server. Pada bagian kanan, kita cek lagi bagian sini. Sudah bisa juga. Oke, bagian sini ada PCG, HPG. Dulu sudah bisa juga lanjut ke HPA. HPA kita lihat, nah udah bisa juga. HPL, smartphone L. Nah, di HPL tidak bisa. Kita lihat apakah ada yang bermasalah. HPL kita lihat di bagian IP-nya dia masih wireless. Oke, jadi sesuaikan. Oke, kita close, kita web kembali. Karena kalau tidak DHCP dia tidak mengikuti DNS yang ada, jadi seperti itu. Oh, masih tidak bisa. Coba kita lihat. Sini sudah gateway 3G 4G. Bentar, kita cari solusi buat PCL. Kenapa ini nggak bisa kita tes lagi? Ini sering ke bawah gitu. Ini wireless lagi. Coba kita lihat. Dia auto ke bawah ke wireless kayaknya ada bermasalah nih L nih. Coba coba lagi. Nah, sudah bisa. Jadi permasalahannya tadi karena ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau dia DNS tidak sesuai, dia tidak akan bisa mengakses website Itera ini. Oke, baik. Jadi untuk web server sudah solve, sudah teratasi semua komponen sudah bisa. Jadi kita akan mencoba mengirimkan email satu persatu sesuai dengan ketentuan UTS yang ada, yaitu daftarkan sudah didaftarkan sesuai akun Itera. Di sini saya akan mencobanya
untuk mengirim email. Oke, baik. Dari Al kita kirim coba email ke L lebih dekat itera.ac.id, kita copy biar lebih mudah. Di subjeknya kita tulis 4. Ini di 1 karena teks dari L akan muncul angka 1. Nah, ada send success. Nah, selain dari untuk Al, kita akan mencoba yang terjauh. Di sini ada accept. Nah, compose kita tulis accept itera.id 1. Karena pesan dari Al akan 1 sudah send sukses. Kita akan cek di smartphone-nya L ada emailnya. Nah, di sini udah ada dari Al, yaitu angka 1 dengan subjek 1. Nah, kita lihat di accept apakah ada emailnya. Nah, di sini sudah bisa juga. Nah, ini kan sudah dua user yang berbeda. Nah, kita next ke L, kita coba mengirimnya ke G saja. G, itera.id 2. Dari G ini 2, pesannya 2. Oke, selain G itu ada Jo. Sampai salah juga gini karena bakal sangat berpengaruh. Nah, sudah send sukses. Setelah kita lihat di G dan Jo. Oke, sudah terima pesan dari L angka 2. Kita lihat pada Jo. Kita save email, resave. Nah, di sini sudah dari L. Nah, lanjut ke smartphone Dul. Sini Dul akan mengirimkan pesan menuju jam lagi. Dul mengirim pesan ke Al aja. Al 3. Selain ke Al, dia akan mengirim ke Rek. Sukses. Tadi mengirim ke Al dan mengirim ke Rek. Oke. Lupa reply. Nah, di sini sudah dari dulu angka 3 di bagian Rek. Coba kita cek. Kita lihat email. Save. Nah, sudah sesuai. Oke. Smartphone G, kita coba mengirim email ke L. Jadi 4. Satunya kita kirim ke save aja, save, send. Kita pertama ngirim ke Al dan Asep. Saya tadi L, ternyata saya salah nulis, jadi benar di L. Dari G sudah ada pesannya, kita lihat di Asep. Kita lihat email. Nah, sudah benar. Nah, jadi ini PC Rek sekarang, laptop Rek. Oke, laptop Rek mengirim email ke Al, karena tadi L, kita sekarang Al. Ini angka 5. Ini 5. Terus satunya ke Dul. Kita tes Dul. Nah, di sini kita cek Al sama Dul apakah ada pesan dari Rek. Nah, di sini ada di laptop Al angka 5, di HP Dul, di HP Al, di sini HP Dul sekarang. Nah, di sini ada angka 5. Oke. Next, Jo sekarang kita Jo kita akan mengirim ke G. Kita subjeknya angka 6, ininya 6. Nah, setelah itu kita akan mengirimnya lagi ke Dul lagi.
66. Oke, sudah sukses. Kita lihat dulu. Kita lihat receive. Nah, di sini udah ada angka 6. Oke. Email sendiri receive 6 sudah. Oke, accept. Kita akan mengirim email ke L dan G. L 7 7 itu G. Oke, sudah sukses. Kita lihat di L dan G. Sudah ada di G. Sudah ada. Oke, baik, berarti semua percobaan pada kali ini sudah sesuai dan tiap ininya juga sudah di HCP, ininya juga sudah di HCP, dan ini sudah di HCP. Jadi semua percobaan sudah sesuai dengan email dengan domain iteracid dan mengirimkan ke user minimal 2 di sini sudah dilakukan. Sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.